Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Hal Baru Channel akan melakukan unboxing UPS EPC by Scanner Electric. Di sini adalah UPS ini berfungsi sebagai power bank, yaitu media penyimpanan daya ketika arus listrik mati. Di sini kegunaannya bisa digunakan sebagai foto, musik, video library, kemudian internet modem, wireless router, komputer, dan game konsol TV. Jadi fungsi dari UPS ini nggak hanya untuk laptop, komputer, atau server, tetapi bisa digunakan sebagai alat-alat lain seperti internet modem. Kemudian di bagian atas di sini ada beberapa spesifikasi. Dari baterai backup ini menghasilkan daya 1100 volt ampere, yaitu 550 watt. Kemudian menghasilkan daya tampung waktu sebanyak 73 menit. Memiliki 6 output. Kemudian di sini ada garansi 2 tahun dengan menggunakan EVR teknologi. Kemudian kita lihat di bagian samping belakang, ini adalah tampilan output yang ada pada UPS ini. Di sini ada beberapa output, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita bisa menggunakan 6 output yang digunakan untuk daya yang dikeluarkan. Oke, sekarang kita akan membuka isi di dalam kardus. Seperti pada elektronik lainnya, menggunakan pelindung. Ini adalah tampilan samping. Kita akan buka plastiknya. Seperti ini tampilan dari UPS EPC, dilengkapi dengan 2 kabel power, kemudian disertai dengan manual guide sebagai petunjuk cara penggunaan. Di bagian depan di sini bisa dilihat ya, ada indikator lampu di bagian atas. Ketika dicolokkan, di sini akan menampilkan online menyala. Kemudian di sini ada di bagian bawahnya ada indikator lampu replace battery. Ini kegunaannya jika baterai pada UPS sudah mengalami drop. Jadi akan menyala indikator lampu ini. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol power yang kita gunakan untuk menyalakan UPS. Ini adalah tampilan sampingnya. Kemudian di bagian belakang di sini ada beberapa output dan input. Ini adalah input. Ini akan kita hubungkan ke stop kontak nantinya. Jadi cara pemasangannya adalah seperti ini. Di bagian bawah adalah input yang akan masuk ke arus dari PLN. Kemudian output yang lainnya adalah yang akan kita gunakan untuk daya dari perangkat kita. Misalnya modem, router, ataupun komputer all-in-one. Di sini kita bisa lihat model colokannya seperti ini.
Jadi kita akan menggunakan colokan seperti ini. Nantinya yang ini akan terhubung pada perangkat kita. Kita juga bisa menggunakan output seperti stop kontak di sini. Jadi misalnya teman-teman memiliki stop kontak dari PC dengan jenis seperti ini, T, itu bisa digunakan. Beratnya sekitar 15 kilo. Di sini ada beberapa informasi produk di atas kardus tentang daya yang dihasilkan ketika UPS ini digunakan sebagai power dari all-in-one. Itu menghasilkan kapasitas penyimpanan untuk 73 menit ketika daya listrik mati dan menghasilkan sekitar 40 watt. Kemudian jika digunakan untuk laptop dan wireless network itu sekitar 30 menit, daya yang dihasilkan 80 watt. Di sini juga ada sebagai home office, daya yang dihasilkan waktu yang dihasilkan 12 menit. Kemudian daya yang dihasilkan 180 watt. Untuk konsol gaming yang dilengkapi dengan TV 42 inch LCD ini menghasilkan waktu lebih singkat, yaitu 4 menit, karena daya dari LCD 42 inch ini cukup besar, menghabiskan 335 watt. Oke, kita akan melakukan pemasangan UPS dari EPC. Di sini hal yang harus kita perhatikan adalah warna kuning ini adalah sikring sebagai pengaman dari UPS jika terjadi konslet. Kita akan gunakan sikring ini sebagai pengaman dengan cara kita cabut seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam seperti ini. Jadi dengan seperti ini UPS ini sudah diamankan oleh sikring. Kemudian di bagian input kita hubungkan dengan konektor sesuai dengan yang ada di tempat kalian. Misalnya konektornya 2 seperti ini, berarti kita menggunakan 2. Oke. Kemudian di sini ada keterangan circuit breaker push to reset, yaitu fungsinya itu ketika terjadi overload di mana misalnya penggunaannya sudah melebihi dari kapasitas, UPS ini akan berbunyi sebagai tanda bahwa kapasitasnya overload. Dan untuk menghindari tersebut kita dapat menekan tombol reset. Jadi otomatis dia akan reset ke pengaturan awal kembali. Oke, saya akan menghubungkan ke listrik. Kita akan tekan tombol untuk mengaktifkan. Jika keadaan normal, dia akan menyala pada lampu indikator paling atas. Namun jika tidak normal akan menghasilkan lampu menyala di bagian bawahnya, menerangkan bahwa baterai harus diganti. Cara pemasangan sangat mudah. Cara pemasangannya sangat mudah, tinggal colokan sesuai dengan input dan output masing-masing. Oke, sekian unboxing dan review dari kami. Jika ada pertanyaan tentang spesifikasi, kemudian cara pemasangan, serta kualitas dari UPS ini, bisa meninggalkan komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.